Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Yovita di channel YouTubeku Happy Mami Channel. Nah, di video kali ini aku akan sharing mengenai pengalaman melahirkan si kembar. Jadi di video sebelumnya aku kan udah sharing mengenai kehamilannya si kembar. Nah, di video kali ini aku akan sharing mengenai proses kelahirannya si kembar dan juga sharing mengenai biaya yang aku keluarkan dari mulai aku hamil sampai dengan melahirkan. Oke, sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Hanya itu aja sih uang yang kita keluarin pada saat ngelahirin si kembar itu ya, 250 sekian lah, nggak sampai 300.000 itu untuk biaya lab, dan selebihnya free, nggak dikenain biaya apapun gitu ya. Nih untuk pembiayaan selesai ya, pokoknya nggak ada pembiayaan apapun lagi karena semuanya ditanggung sama BPJS. Jadi gini teman-teman, aku mau kasih tahu, karena aku melahirkan menggunakan BPJS, itu harus prepare dari jauh-jauh hari untuk si bayi ya. Jadi artinya gini, si ibu kan udah punya kartu BPJS-nya tuh. Nah, si bayi di dalam kandungan pun itu harus udah disediain kartu BPJS. Jadi pada saat melahirkan si kartu bayi itu harus udah ada ya. Jadi sebelum kita melahirkan, jadi sebelum kita ngelahirin gitu, sebaiknya kita tuh udah prepare untuk kartu si anak kita yang di dalam kandungan. Jadi dibikin dulu tuh kartunya untuk si anak yang di dalam kandungan. Nah, waktu itu aku juga dibantuin sama tetangga aku yang baik hati, bundanya Hisbia. Nah, itu waktu itu karena bundanya Hisbia itu masih kerja di BPJS, jadi aku dibantu sama beliau untuk dibikinin kartunya si kembar. Jadi ada 2 kartu yang dibikinin, dan setelah itu kan akhirnya 3 kartu tuh yang dipakai BPJS-nya, BPJS aku, BPJS si kembar 1, BPJS si kembar 2. Walaupun kan belum tahu nih nama mereka siapa. Pokoknya itu tuh nama di situ namanya itu bayi 1 atau bayi 2 gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya karena belum ada namanya kan. Nah, pokoknya ada 3 kartu yang harus kita udah siapin pada saat melahirkan. Maksudnya aku ya. Jadi karena aku anaknya kan kembar, jadi aku siapin udah ada 3 kartu nih. Jadi untuk aku sendiri sama untuk si kembar nih, kembar 1 sama kembar nomor 2 gitu. Nah, ini semuanya tuh udah lengkap. Jadi pada saat administrasi di rumah sakitnya ini untuk si kembar juga udah tercover. Nah, kalau misalkan si bayinya belum dapat kartu BPJS-nya nih, itu nggak bakal tercover untuk biaya si bayinya. Jadi sebelum kita melahirkan, kita benar-benar harus prepare, harus pastiin bahwa si bayi kita udah dapat kartu BPJS-nya juga gitu ya. Jangan sampai lupa tuh itu ya, itu prosedurnya BPJS kan kayak gitu. Nah, karena aku kan tahu ya untuk proses melahirkan anak kembar itu, kalau yang aku cari tahu di internet gitu, sebelum aku melahirkan si kembar, aku cari tahu informasi sebanyak-banyaknya apa yang akan terjadi kalau kita melahirkan bayi kembar gitu, seburuk-buruknya apa yang akan terjadi untuk melahirkan bayi kembar itu kan. Yang ditakutkan itu adalah si bayi masuk ke ruang NICU, ruang NICU bayi ya. Jadi tuh kalau misalkan nggak pakai BPJS, apalah jadinya gitu. Biaya NICU berapa? Tahu sendiri lah ya gitu, biaya NICU untuk bayi itu berapa gitu.
untuk biaya melahirkan satu bayi aja sesar 15 jutaan, 2 bayi 30 juta, belum lagi kalau misalkan masuk NICU berapa biaya yang dikeluarkan. Pokoknya udah pusing. Makanya itu aku prepare pakai ya BPJS gitu untuk bantu biaya kelahiran aku. Dan alhamdulillah ya Allah, bersyukurillah, emang rezekinya si kembar ya. Jadi aku nggak ngeluarin biaya apapun pada saat lahirin. Jadi hanya yang biaya lab itu aja yang sekitar 250-an sekian lah. Dan itu kan hitungannya ya kecil ya dibandingin dengan 2 bayi kembar yang lahir dengan sehat dan sempurna. Oke, sekarang kita balik ke proses kelahirannya si kembar ya. Mengenai biayanya udah aku jelasin semua ya, gitu yang tadi aku jelasin. Nah, sekarang kita balik ke proses kelahirannya si kembar. Jadi setelah pagi-pagi kan aku tuh datang ke rumah sakit ya untuk jadwal lahiran di siang harinya di tanggal 21 April itu. Udah cek segala macem, cek lab, cek darah, cek segala macem lah pokoknya. Nah terus tibalah pada saatnya melahirkan. Pokoknya waktu itu abis zuhur ya, nggak tahu jam berapanya, lupa. Aku dibawa ke ruangan operasi. Nah tapi sebelumnya, sebelum dibawa ke ruang operasi, prosesnya itu ada di satu ruangan itu aku dicek jantung bayi kalau nggak salah ya, denyut jantung bayi gitu yang ditempel-tempelin gitu di perut. Nah terus juga dibersihin Miss V alias dicukurin. Cuman untuk aku, karena aku udah pengalaman dari waktu proses kelahirannya anak aku yang pertama yang sesar juga, jadi aku udah gunting sendiri dari rumah, jadi udah bersih ya. Jadi nggak ada kerjaan lagi suster tuh buat ngeguntingin rambutnya si Miss V aku ya. Jadi udah beres gitu, tinggal dipasang kateter. Nah ini bagian yang sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Karena sakit. Jadi aku juga bingung ya kenapa dipasang kateternya itu pada saat sebelum masuk ke ruangan operasi. Karena pada saat aku ngelahirin anak aku yang pertama, itu aku malah nggak ngerasain sama sekali dipasang kateter. Karena dipasang kateternya itu pada saat aku udah masuk ruang operasi, terus udah disuntik bius. Jadi aku nggak ngerasain tuh aku pakai kateter. Nah pada saat ngelahirin si kembar ini aku ngerasain banget tuh, ngerasain dipasang kateter itu sakit gitu ya. Di ruangan, makanya di satu ruangan itu ya yang aku dicek denyut jantung bayi dan segala macam itu. Nah itu kan aku dipakein kateter dan itu rasanya tuh nggak nyaman banget, sakit, pokoknya sakit banget. Nah terus abis itu kan udah tuh segala macam itu udah, akhirnya tibalah saatnya untuk ngelahirin. Jadi masuklah tuh ke ruang operasi. Suami aku nggak boleh ikut. Nggak tahu ya kenapa nggak boleh ikut ya. Padahal zaman sekarang suami-suaminya pada ikut loh ya, iya nggak sih? Cuma nggak tahu ya pada saat itu tuh nggak boleh ikut. Jadi ya hanya aku dan tim dokter dan suster-suster dan bidan-bidan. Pokoknya pas masuk ruang operasi itu aku nggak ditemenin suami. Di situ hanya ada tim dokter sama perawat gitu ya, sama suster. Kalau yang aku inget tuh dokter Wiropan, dokter yang bantu aku ngelahirin, dokter anestesi, terus ada beberapa dokter lagi tuh, 1 atau 2 ya, cuman aku nggak tahu itu dokter siapa, dokter apa maksudnya gitu. Terus ada beberapa orang suster yang bantuin, suster perempuan ya, beberapa ada agak lumayan banyak. Nah terus proses ngelahirin lah tuh, dan cukup santai sih pada saat proses kelahirannya si kembar.
Jadi aku masih bisa dengerin si tim dokter dan si susternya ini ngobrol gitu ya. Karena pada saat ngelahirin pun mereka juga ngobrol santai kayak biasa, malah dengerin musik gitu, ada musiknya yang aku dengeran, cuman aku juga nggak tahu ya musik apa, pokoknya musik aja. Tapi bukan murotal juga sih, bukan musik, pokoknya musik lagu gitu. Nah itu aku denger dan bener-bener denger sadar ya, walaupun aku dibius kan dari mana sih dibius, dari sini sampai ke bawah ya, apa dari sini sampai ke bawah, dari sini kali ya, dari sini sampai ke bawah gitu, di bius lokal itu ya namanya. Tapi mata aku gitu, telinga itu masih bisa dengar dengan jelas dan nggak ngefly sama sekali gitu. Nah waktu aku ngelahirin anak aku yang pertama itu kan aku sedikit ngefly, jadi agak sadar nggak sadar gitu ya waktu ngelahirin anak aku. Nah waktu si kembar ini aku bener-bener sadar 100%, aku dengar mereka ngomong kan. Pada saat aku udah ngelahirin bayi aku yang pertama kalau nggak salah ya, itu dada aku nyesek sampai aku bilang sama dokternya, dok dada aku sakit gitu. Nah terus kayaknya tuh si dokter anestesinya itu nyuntikin sesuatu lagi ke aku, terus oksigen aku juga kayak ditambahin atau dibenerin gitu. Tapi abis itu dada aku mulai berasa biasa lagi dan sampailah tuh semuanya udah keluar, maksudnya bayi aku dua-duanya udah keluar. Nah terus dan itu aduh rasanya tuh gimana ya, berasa ngimpi gitu ya, ngelahirin dua anak kembar, ngelahirin dua bayi sekaligus gitu. Nah terus pas akhirnya kan bayi aku tuh dibawa gitu ke aku buat aku cium gitu yang satu. Nah terus akhirnya dibawa, dan terus datang lagi yang kedua, terus aku ciumin juga gitu. Itu rasanya alhamdulillah gitu, rasanya tuh seneng banget ya pokoknya, bener-bener rasanya tuh happy banget, seneng banget, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, terharu jadinya kan. Pokoknya rasanya tuh happy banget, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Rasanya nikmat banget gitu, rasanya seneng banget. Nah terus udah proses semuanya tuh, udah selesai semuanya, akhirnya aku dibawa keluar dari ruang operasi. Nah terus di situ aku juga ketemu sama suami aku senyum. Oh pokoknya saat itu tuh momen yang benar-benar membahagiakan buat aku. Pokoknya bahagia deh pada saat keluar di ruang operasi, terus ketemu suami aku senyum ke aku gitu, aku juga senyum gitu. Itu momen yang mengharukan dan membahagiakan ya, maksudnya terharunya karena bahagia. Nah udah saatnya aku belum. Nah ini saatnya setelah, kalau habis operasi biasanya itu badan setelah beberapa saat operasi ya, operasi sesar, badan itu menggigil, dan aku juga ngerasain hal itu lagi gitu. Dan itu pun normal ya, karena itu memang normalnya habis operasi kayak gitu badan beberapa saat badan itu menggigil, kayak kedinginan gimana ya, pokoknya menggigil kedinginan kayak gitu. Tapi dikasih kayak selimut panas gitu, bukan selimut kain ya, bukan kayak selimut kayak adalah pokoknya dari rumah sakit, mungkin itu selimut khusus habis melahirkan, kayak bikin badan anget. Nah terus aku juga dikasih minum, kasih teh manis gitu. Terus akhirnya juga dengan sedikit-sedikit badan aku kembali normal lagi. Nah terus akhirnya aku dipindahin ke ruang perawatan. Ruang perawatan aku waktu itu ada 2 orang, jadi aku sama orang lain gitu. Jadi ada ibu lain yang melahirkan juga gitu. Jadi aku berdua ya satu kamar itu. Nah
tibalah saatnya hal yang sangat tidak nyaman aku rasain. Setelah obat biusnya habis, itu rasanya Masya Allah banget, sakit banget. Perut tuh ngerasain cekit-cekit, udah mah yang di tempat sesarannya, yang di tempat jahitannya itu sakit. Terus juga di dalam perut. Di dalam perut itu kayak dipelintir, diputer, dipelirit. Pokoknya itu sakit banget. Mules. Itu tuh mules, tapi mulesnya itu sakit banget. Nah, mungkin itu kali ya mulesnya orang mau ngelahirin normal kayak gitu kali ya. Aku juga nggak paham sih, aku soalnya belum pernah ngerasain namanya mules mau ngelahirin kayak gimana. Jadi aku nggak tahu. Nah, itu rasanya itu pada saat udah obat biusnya udah habis, aku ngerasain mules yang luar biasa. Dan itu mulesnya itu datang hilang gitu. Misalkan datang nih sekian detik terus ntar dia hilang sekian menit, datang lagi, dan itu rasanya luar biasa banget. Pokoknya kalau misalkan aku ngerasain sakit mulus kayak gitu, pegangan nih ke spray kasur sekencang-kencangnya. Terus kalau udah ngerasain sakitnya yang udah nggak tahan, aku teriak. Gitu kan. Astagfirullahaladzim, aduh sakit. Pokoknya kayak gitu ya. Sampai mama aku sering ingetin itu, boleh kayak gitu. Istighfar, nggak boleh kayak gitu. Karena rasanya sakit cuy, sakit banget. Tuh, aku tuh minta sama susternya, minta obat yang paten untuk untuk ngilangin rasa sakitnya yang aku rasain. Tapi nggak digubris tuh sama suster ya, walaupun saat itu aku bilang, jadi kan aku kan ngelahirinnya pakai BPJS. Nah, mungkin standar obat dari BPJS kan gimana ya? Ya standar obatnya BPJS lah ya, ngerti lah ya maksudnya. Nah, terus aku minta obat yang paten untuk ngilangin sakitnya itu. Aku mau bayar sendiri gitu, maksudnya gitu. Kasihlah aku obat itu gitu, biar aku nggak sakit nih, aku bayar sendiri gitu. Tapi ternyata nggak dikasih. Aku juga nggak ngerti ya, kenapa nggak dikasih, padahal aku mau bayar sendiri gitu. Nah, itulah hal pertama yang menurut aku itu nggak nyaman banget. Pengalaman yang ngelahirin di sana, di rumah sakit itu, susternya pada saat aku udah ngelahirin si kembar tuh, susternya nggak ramah. Yang pertama itu ya, aku minta obat paten itu, aku nggak digubris sama sekali. Malah bilangnya tuh kayak gini, nggak bisa ibu dengan wajah jutek gitu, nggak bisa. Aku nggak ngerti ya, nggak bisanya tuh kenapa gitu, padahal aku mau bayar sendiri gitu. Ya maksudnya yang proses dibayarin sama BPJS ya udah itu gitu. Nah, terus aku mau bayar sendiri nih, aku mau beli obatnya itu, sini mana mau beli obatnya gitu nih, aku pakai uang sendiri aku gitu, maksudnya nih pakai uang pribadi aku gitu nih, aku mau bayar. Aku mau obat anti nyeri itu yang bener-bener paten, yang bikin aku nggak sakit gitu, tapi nggak dikasih juga. Nah, pertama udah ya, pokoknya susternya itu nggak semuanya sih, memang nggak semua susternya, cuma suster yang satu itu tuh nggak ramah gitu, bilangnya cetus gitu. Nah, terus yang kedua, nggak ngerti ya itu suster yang sama atau enggak ya. Aku lupa mukanya.
kan kateter aku sakit tuh ya di sini gitu di misfi aku itu sakitnya luar biasa. Pokoknya setiap aku mau pipis itu ngerasain nahan sakit luar biasa, sampai aku pegangan kasur, sampai aku pegangan ranjang kasurnya, nahan sakitnya sampai aku teriak. Setiap kali aku mau pipis tuh kayak gitu. Dan itu sakitnya luar biasa sampai ke ubun-ubun. Aku belum pernah ngerasain sesakit itu pakai kateter, karena kan aku udah pengalaman tuh pakai kateter ya. Dulu sebelum aku nikah, aku udah pernah operasi usus buntu, dan itu tuh pun juga sama pakai kateter. Itu aku nggak ngerasain sama sekali loh aku pakai kateter. Aku pipis aja gitu kayak biasa gitu, kayak nggak pakai kateter gitu ya, nggak ngerasain sakit apapun ya, biasa aja kayak aku nggak pakai kateter. Nah yang kedua kali itu kan aku juga pasang kateter juga pas waktu ngelahirin anak aku yang pertama. Nah itu juga aku nggak ngerasain tuh sakitnya pakai kateter kayak gitu tuh, enggak. Pipis aja, bahkan pada saat dipasangnya aja aku nggak tahu aku pasang kateter gitu. Nah ini yang hamil yang kelahirannya si kembar, Masya Allah sakitnya luar biasa itu pakai kateter. Yang harusnya itu kateter dipakai 24 jam, aku nggak pakai sampai 24 jam. Aku minta lepas kateter. Kalau nggak salah itu baru 12 jam pertama. Ya, itu aku minta udah lepas aja kateternya, saking aku nggak kuatnya. Dan susternya bilang, awal-awalnya sih nggak digubris ya, aku minta lepas kateter, dibiarin aja kayak gitu, cuman diliatin gitu aja. Aku kan bilang, sus ini kateternya sakit, aku minta lepas aja, cuman dilirikin aja, udah. Nah terus sampai beberapa kali bilang tuh, aku bilang kayak gitu, yang sampai akhirnya ada susternya yang nggak sejutek itu ya, yang baik gitu, yang bilang kayak gini, padahal mah bilang aja ya kayak gitu, bilang kayak gini, mohon maaf ibu, nggak bisa kateter ini dipakai selama 24 jam. Nanti kalau misalkan ibu nggak pakai kateter, nanti kalau mau buang air kecil gimana gitu ya, harus turun sendiri dari tempat tidur kan belum bisa tuh kalau selama 24 jam, masih baringan aja gitu kan orang ngelahirin sesar itu kan nggak bisa ujuk-ujuk bisa turun dari tempat tidur. Jadi harus ada prosesnya dulu, miring kiri miring kanan gitu, baru duduk, baru bisa turun dari tempat tidur. Nah si susternya tuh ngejelasin kayak gitu, dan aku paham banget ngerti. Yang akhirnya aku bilang, nggak apa-apa sus, aku pipis, maksudnya aku buang air kecil di sini gitu ya, pakai bantuan pispot. Terus si susternya bilang, nanti yang bersihinnya siapa gitu ya. Nanti yang bersihinnya siapa, berarti kan mereka tim suster nggak mau bantuin ya, nggak mau bantuin aku, dan emang gak dibantuin sama sekali. Jadi tuh akhirnya nanti ya aku cerita itu. Nah akhirnya aku dilepas tuh kateternya dengan syarat gitu, si susternya bilang nanti harus ada yang bantuin ibu buat buang air kecil. Akhirnya dilepas tuh si kateternya, dan itu rasanya lang enak gitu rasanya, itu nggak pakai kateter yang itu ngerasain sakit gitu. Kayak gimana sih nih, misalkan daging kita nih dijepit gini tuh, nih ini kan ngerasain sakit nih, ini dipakai terus-terusan selama sekian jam. Terus kalau mau buang air kecil, mau pipis, itu rasanya kan sakit banget, lebih sakit daripada sakit lahirin mungkin, nggak ngerti, pokoknya itu sakit banget ya, bukannya aku lebay, itu emang sakit banget. Ya terus akhirnya pas itu lepas tuh, akhirnya rasanya plong gitu, nggak ngerasain itu yang namanya sakit. Mau pipis ya udah tinggal pipis aja gitu, walaupun war di tempat tidur, misalnya pakai pispot. Tapi nggak pakai pispot juga sih, pakai pampersnya ibu
habis ngelahirin. Nah udah tuh ya, udah dilepas. Terus yang bantuin aku setiap kali bantuin aku buang air kecil, yang bersihin aku nih ya, bersihin lap-lap gitu. Kan belum bisa ngapa-ngapain tuh, badan cuma tangan aja paling yang bisa ngapa-ngapain. Kaki gerak-gerak dikit juga sakit ya. Itu yang bersihin aku mama aku. Ya Allah, bener-bener deh mama aku, I love you deh mama. Pokoknya itu mama aku yang bantuin itu ya, karena suami aku kan jagain anak aku yang pertama di rumah, nggak mau sama orang lain, jadi maunya sama dedinya. Jadi ya udah, akhirnya yang selalu nungguin di rumah sakit selama 2 malam itu ya mama aku gitu. Dan yang ngurusin aku ya mama aku, nggak ada suster sama sekali yang ngurusin aku, nggak ada. Nah itu yang kedua ya, udah pelayanan susternya jutek. Yang kedua enggak ngurusin aku, ngelap-ngelap badan aku gitu, mandiin, dilap-lap gitu aja enggak gitu sama sekali. Yang aku minta dilepas kateter aja, mereka kan ketakutan sampai nanyain nanti siapa yang ngurusinnya gitu kan. Berarti mereka juga nggak mau kan ngurusin aku, buang-buang air pipis aku gitu ibaratnya. Nah pokoknya itu ya pengalaman yang gak enak aku tuh. Dari pengalaman aku yang melahirkan yang pertama, itu suster tuh datang ngebersihin badan aku, ngelap-ngelap gitu ya. Terus apa sih namanya, masangin ini apa sih, gurita. Nah terus nanya, ini ibu perlunya apa, terus sampai gantiin popok aku tuh digantiin sama suster, dielapin sama suster waktu aku ngelahirin anak aku yang pertama. Tapi pada saat ngelahirin si kembar nih, aku juga nggak ngerti kenapa itu suster nggak ngurusin ibu yang habis ngelahirin ya. Aku juga bingung kenapa ya malah diserahin ke keluarga yang nungguin gitu. Apa mungkin prosedur rumah sakitnya kayak gitu, atau mungkin karena pasien BPJS? Nggak ngerti. Karena memang waktu aku ngelahirin anak aku yang pertama, itu aku bayar sendiri sih. Seperempatnya dibayarin sama asuransi kantor sih ya, tapi selebih banyaknya itu aku bayar sendiri. Nah itu aku diurusin tuh sama si susternya, sampai diperiksa loh payudara aku gitu, udah asinya udah keluar atau belum. Ini waktu si kembar gak sama sekali, nggak ada sama sekali. Ditanya air susunya udah keluar, diperiksa gitu, payudara aku dipincetin gitu ya, terus dimasas juga nggak ada. Ya mungkin gitu ya, karena mungkin pasien BPJS, sepertinya sih kayak gitu. Nah terus lagi nggak ada visit dokter, nggak ada. Dokter Wiropan datang gitu ke ruangan aku setelah sehari melahirkan gitu ya, nanyain kabarnya gimana ibu, bla 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 bla. Nggak ada sama sekali. Yang harusnya kan umumnya itu kan ada ya, umumnya itu kalau misalkan ibu habis ngelahirin, besokannya tuh biasanya dokternya tuh datang nanyain kondisi si ibu habis ngelahirin, terus ya ngobrol sama pasiennya gitu ya maksudnya itu mastiin tuh si pasiennya itu baik-baik aja gitu. Ini nggak ada visit dokter sama sekali. Setelah beberapa hari kemudian, setelah 2 malam 3 hari singkat cerita aja ya, sorry, udah 3 hari kemudian gitu, akhirnya semuanya udah selesai, akhirnya aku udah siap untuk pulang. Ya akhirnya aku pulang ke rumah sama si kembar gitu. Udah semuanya selesai. Dan ya itu ya pengalaman aku melahirkan si kembar nggak menyenangkan, sama sekali nggak menyenangkan. Ya maksudnya
ngelahirin ya emang sakit ya rasanya kayak gitu, ditambah lagi dengan kondisi pelayanan dari rumah sakitnya yang bad lah, so bad menurut aku tuh, sangat buruk. Terus lagi ya namanya kalau masalah ruangan dan sebagainya ya aku maklumin gitu ya, karena ya mungkin ya karena sesuai dengan kelas BPJS ya, cuman maksudnya kan dari pelayanannya gitu loh, pelayanan susternya, pelayanan dokternya yang aku kecewain ya itu ya pelayanan susternya yang ada beberapa suster yang jutek. Nah terus yang aku kecewain lagi kan itu ya nggak ada visit dokter sama sekali gitu ya, walaupun setelah aku balik ke rumah terus seminggu kemudian aku kontrol ya it's okay gitu, dokter baik-baik aja, maksudnya perlakuan dokter sama pasiennya ya pada umumnya perlakuannya dokter ke pasiennya ya baik kayak gitu. Cuman pada saat aku nih abis ngelahirin itu kenapa nggak divisit gitu, kenapa nggak dikunjungin ke kamar gitu, itu aja sih yang aku kecewain ya, itu kenapa gitu loh. Sampai aku nanya pada saat aku mau pulang pun aku tuh nanya sama suster, sus dokter Wiropan mana, kok nggak visit ke ruangan ya gitu, kok nggak visit saya gitu. Dan suster juga nggak ada yang ngejelasin gimana, nggak pokoknya saat itu yang aku inget jawabannya tuh ngambang gitu, nggak jelas. Pokoknya itulah yang aku kecewain ya. Selebihnya lah it's okay. Pokoknya selebihnya it's okay ya kan aku juga nggak keluar biaya banyak gitu, hanya yang itu aja tuh yang biaya lab yang hanya 250 sekian ribu. Yang selebihnya tuh kan nggak sama sekali, nggak keluar biaya sama sekali ya, itu ditanggung sama BPJS alias itu ditanggung sama pemerintah. Mungkin di sini aku bisa bilang aku juga nggak tahu ya ini memang pelayanan rumah sakitnya seperti itu atau mungkin karena aku ini adalah pasien BPJS yang akhirnya seperti dianaktirikan gitu, seperti di pasien tiri gitu, dianaktirikan, nggak seperti pasien-pasien lain pada umumnya, misalkan pasiennya bayar sendiri, pasien umum yang dia bayar sendiri atau mungkin bayarnya pakai asuransi yang lebih keren gitu, pakai asuransi swasta yang keren gitu. Oke teman-teman, kita nggak perlu bahas banyak mengenai BPJS lah ya gitu, karena ini juga masalah sensitif sih ya. Pokoknya harapannya ke depannya semoga pelayanan BPJS bisa menjadi lebih baik di semua rumah sakit maupun rumah sakit swasta ataupun rumah sakit negeri ya. Dan semoga kedepannya BPJS juga bisa menjadi lebih baik gitu pelayanan ke rumah sakitnya, misalkan dalam hal pembiayaannya bisa lebih baik juga gitu ya kayak gitu. Nah ini berhubung untuk ceritanya udah selesai, ini aku sharingnya udah selesai ya. Oke, aku tutup aja untuk videonya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton. Untuk ibu-ibu di luar sana, untuk para mama di luar sana, para mami di luar sana yang sedang menunggu dikasih momongan, dikasih keturunan, yang masih sedang berdoa, semangat terus. Yang sedang hamil, semoga kehamilannya lancar, sehat sampai nanti melahirkan. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua dari aku, kalian sehat semuanya, lancar nanti melahirkannya. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.